Barcelona musim ini seperti kuda pacu yang gagah dan selalu dipasang di taruhan, namun kuda pacu itu kurang makan, tak diberi suplemen, kakinya yang sakit tidak diobati, dan penunggangnya tidak mahir menunggang kuda. Kuda pacu itu memang mencapai garis finish di arena balap, tapi tidak menjadi yang terdepan. Barcelona musim ini mensperskan diri, tidak mendapatkan trofi apapun. Padahal mereka masih dilatih Xavi Hernandez, orang yang musim lalu mengantarkan setidaknya 2 trofi. Pencapaian menyedihkan Barcelona ini akan menjadi bahan tertawaan terutama sekali lagi bagi fans Real Madrid. Well, sejelek apa sih Barcelona musim ini? Bisa-bisanya loh, klub sebesar Barcelona tak mendapat satu pun trofi. Ini kan sebuah penghinaan, ya nggak Jol? Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Kalau melempar ingatan ke musim lalu, fans Barcelona sebenarnya sudah melihat cahaya terang dari ruang yang gelap. Xavi, legenda yang diagungkan, mengantarkan 2 trofi prestisius, La Liga dan Piala Super Spanyol. Namun cahaya terang yang dilihat itu rupanya fata morgana. Musim ini Barcelona kembali 0 trofi. Memang ini bukan kali pertama Blaugrana mengakhiri musim seperti Crystal Palace. Terhitung dari tahun 2009, ini ketiga kalinya Barcelona tak memperoleh sebiji pun trofi di akhir musim. 2 musim lalu, yakni musim 2021-2022, Barcelona dilatih Ronald Koeman juga tidak meraih satu pun trofi. Di Liga Champions, Barcelona tergusur ke Liga Malam Jumat. Di Liga Eropa, boro-boro juara, sampai semifinal saja nggak mampu. Peralihan pelatih dari Koeman ke Xavi hanya membantu sedikit, tapi tidak mengantarkan trofi karena di La Liga cuma finish di posisi kedua. Sedang di 2 kompetisi sisanya, Barca juga gagal. Musim yang sama buruknya juga pernah dialami Barca pada musim 2019-2020. Waktu itu, Barca ditukangi 2 pelatih yang bikin fansnya nangis getih. Ernesto Valverde yang selanjutnya diganti Quique Setién. Selain hanya finish peringkat kedua di La Liga, di kompetisi-kompetisi lainnya, Barcelona kandas sebelum ke final. Di Liga Champions, masa sih nggak ingat? Memang sih, musim ini Barcelona masih bisa finish di peringkat kedua La Liga dan memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Tidak seperti tim yang mereka lawan di final UCL 2009. Cuma, ini, kalau dilihat-lihat Barcelona masih banyak jeleknya ketimbang bagusnya. Hingga Jornada ke-36 saat Real Madrid baru kalah sekali, Barcelona sudah 5 kali kalah di La Liga. Itu belum dihitung laga melawan Almeria. Karena laga menghadapi Almeria baru akan berlangsung setelah naskah video ini selesai dibuat. Itu baru di La Liga, oke? Sekarang di Liga Champions, Barcelona kalah 3 kali, 2 di fase grup dan 1 di babak perempat final kontra PSG. Jumlah kekalahan Barcelona di fase grup sama seperti Porto yang finish di belakangnya. Tidak hanya itu, jumlah kekalahan Barca di fase grup juga lebih banyak dari Arsenal, PSV, Real Sociedad, Inter, hingga Dortmund. Di Copa del Rey ini juga tak kalah menyedihkan, Barcelona dihajar Athletic Bilbao di perempat final. Mereka kalah 4-2. Barca juga dengan mudahnya kalah atas Real Madrid 4-1 di final Piala Super Spanyol. Padahal di semifinal mereka menang meyakinkan atas Osasuna. Apa yang membuat Barca gampang kalah tiada lain karena mereka gampang kebobolan. Lihat saja pertahanan Barcelona yang dikomandoi bek sekelas Ronald Araujo sudah kebobolan 43 gol di La Liga. Jumlah kebobolan itu hampir 2 kali lipat lebih banyak dari Real Madrid. Ya, kalau cuma lebih banyak dari Real Madrid sih nggak masalah. Akan tetapi, jumlah kebobolan Barcelona itu bahkan lebih banyak dari tim yang berada di belakang mereka di tabel La Liga. Bilbao, Real Betis, Sociedad,
Valencia, bahkan Mallorca. Jumlah kebobolannya lebih sedikit dari Blaugrana. Mengutip Sports Mall, karena sering kebobolan, Barcelona sampai-sampai pernah menyandang status tim dengan pertahanan terburuk di awal tahun 2024. Padahal, Barca telah mendatangkan bek-bek terbaik di pasaran seperti Jules Koundé, Andreas Christensen, serta Inigo Martinez. Bek-bek Barcelona memang sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan Pau Cubarsí telah memperlihatkan kelasnya. Pertahanan Barcelona menjadi makin buruk sedikit banyak terjadi ketika Marc-Andre ter Stegen cedera. Inaki Peña memang penjaga gawang yang baik, ia berkembang dan mampu melakukan penyelamatan hebat. Namun Peña tak sehebat penjaga gawang asal Jerman itu. Selama dimainkan dalam 10 laga di Liga Spanyol, Peña cuma melakukan 22 penyelamatan dan 2 nirbobol saja. Mirisnya ketika Ter Stegen pulih dan kembali mengawal gawang Barcelona, performanya tak seperti musim lalu. Musim ini Ter Stegen cuma melakukan 63 penyelamatan dari 25 laga di La Liga. Jumlah penyelamatannya tertinggal jauh dari kiper-kiper tim yang bahkan lebih lemah dari Barcelona. Kipernya Villarreal, Philip Jorgensen sudah melakukan 141 saves. David Soria, kipernya Getafe, jumlah penyelamatannya sampai 115. Bahkan, Ter Stegen masih kalah dari kiper Las Palmas, Alvaro Valles, yang melakukan 100 penyelamatan di La Liga musim ini. Fans Barcelona pasti membanggakan striker mereka Robert Lewandowski karena musim lalu doi menjadi top skor La Liga dengan 23 gol. Tapi musim lalu performa Lewandowski musim ini anjlok parah. Sang pemain hanya mencetak 17 gol di La Liga musim ini. Jumlah gol itu tertinggal dari pemain yang bukan penyerang, Jude Bellingham. Gelandang Real Madrid itu sudah menorehkan 19 gol musim ini. Mirisnya lagi, Lewandowski juga kalah tajam dari Alexander Sorloth yang musim ini juga sudah mencetak 19 gol. Lewandowski juga pasti tengsin kalau melihat jumlah gol yang dikemas Artem Dovbyk. Penyerang Girona memimpin perolehan top skor dengan 20 gol. 3 gol lagi dan ia akan menyamai jumlah gol Lewandowski musim lalu. Girona sendiri masih akan memainkan 2 pertandingan lagi. Selain gampang kebobolan dan gampang kalah, Barcelona juga gampang kena comeback. Di Liga Champions misalnya, Barcelona unggul lebih dulu atas PSG di leg pertama. Namun keunggulan itu tak dapat dipertahankan dan akhirnya kena comeback di leg kedua. Mirisnya lagi, di leg kedua tersebut Barcelona juga sebenarnya mencetak gol lebih dulu loh. Rafinha cetak gol di menit 12, tapi Barca setelah itu malah kebobolan 4 gol. Di La Liga, Barcelona juga beberapa kali kena comeback. Misalnya saat menghadapi Girona tempo hari. Sudah unggul 2-1 di babak pertama, Barca malah kebobolan 3 gol di babak kedua. Di perempat final Copa del Rey, situasi yang kurang lebih sama juga terjadi. Barcelona unggul 2-1 di babak pertama. Namun di babak kedua, Athletic Bilbao yang dilatih Ernesto Valverde malah menyamakan kedudukan. Mirisnya, di tambahan waktu Barca kena comeback lewat 2 gol Williams bersaudara. Sepertinya Xavi harus belajar ke Allegri nih. Selain masalah-masalah tadi, problem finansial masih jadi lagu lama. Blaugrana dibatasi pergerakannya di bursa transfer dan pengeluaran tahunan untuk gaji. Hal inilah yang juga akhirnya menyulitkan Xavi itu sendiri. Yang sabar ya, musim depan kalau nggak berbenah ya, paling-paling jual rumput lagi.